Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Setelah Dunia Kiamat, Manusia Harus Melewati 6 Tahapan Ini. Sebagai Muslim, kita harus percaya akan adanya hari kiamat. Pada hari kiamat, dunia seisinya akan hancur. Namun perjalanan manusia tidak terhenti sampai di sini. Setelah dunia kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Ada 6 tahapan perjalanan manusia setelah hari kiamat. Berikut penjelasannya. 6 tahapan setelah kiamat. Dikutip dari buku Kekalkah Kita di Alam Akhirat, karya Rizm Aizid, manusia awalnya berada di alam ruh. Kemudian ditempatkan oleh Allah SWT ke dalam rahim ibu. Janin kemudian lahir ke alam dunia. Dari alam dunia, manusia akan meninggal dan tinggal di alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur, manusia akan menanti datangnya hari kiamat. Lantas, apa yang terjadi pada manusia setelah hari kiamat? Berikut ini 6 tahapan setelah hari akhir. Nomor 1, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada tahap pertama, seluruh manusia yang sudah mati sejak pertama hingga paling akhir akan dibangkitkan kembali. Mereka bangkit usai malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tahapan Yaumul Ba'ats dijelaskan dalam surat Yasin ayat 51 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Nomor 2, Yaumul Mahsyar atau hari berkumpulnya seluruh manusia. Setelah dibangkitkan, semua manusia dari Nabi Adam hingga kaum akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat inilah seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Selanjutnya, Allah SWT akan mengadili setiap manusia seadil-adilnya sesuai Quran Surat Az-Zumar ayat 69 yang artinya, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Kondisi pada saat itu adalah semuanya berdesakan sampai kedua betis kanan dan kirinya bertaut rapat. Hal ini tergambar dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman yang artinya, dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 29-30. Keadaan manusia di padang mahsyar pun sangat beragam, tergantung pada tingkat keimanan dan amal soleh mereka di dunia. Namun manusia seluruhnya dikumpulkan tanpa selembar kain yang menempel di badan, tanpa alas kaki, dan tidak berhitam, seperti pertama kali hidup. Nomor 3, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Setelah menerima catatan amal, manusia akan ditunjukkan segala perbuatan selama hidup di dunia. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Amal pertama yang dihisab adalah sholatnya. Pada Yaumul Hisab, seluruh anggota tubuh juga ikut bersaksi sesuai firman Allah SWT dalam An-Nur ayat 28. Admin ulangi, firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nur ayat 24 yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nomor 4, Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Pada tahap Yaumul Mizan, amalan manusia akan ditimbang, baik itu amalan yang terkecil hingga paling besar tanpa ada yang luput. Jika selama hidupnya manusia selalu beramal soleh, tentu akan bahagia menerima timbangan Allah SWT. Sebaliknya, akan terjadi pada mereka yang selalu melanggar ketentuan Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47
yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nomor 5, Yaumul Sirat atau hari melewati jembatan. Dalam buku Konsep Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun Idik Saiful Bahri SHMH, dijelaskan jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan dan mengantarkan manusia ke surga atau neraka. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71 yang artinya tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Rasulullah SAW juga memberi gambaran tentang jembatan Siratal Mustaqim ini. Hadis ini diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya, aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Nomor 6, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Tahap terakhir, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Apakah akan ditempatkan di surga ataukah neraka? Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Tahap ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 28 yang artinya, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Itulah tadi tahapan yang terjadi setelah dunia kiamat yang dimulai dengan hari kebangkitan hingga hari pembalasan yang akan menempatkan kita ke surga atau neraka. Semoga kita menjadi insan yang masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab.